Berdanyeri dengan herbal. Kita pindah sini aja. Ini lebih lancar, enak saya nulisnya tuh. Kesetimbangan. Tadi kesetimbangan itu faktornya yang pertama konsentrasi. Faktornya yang pertama konsentrasi. Konsentrasi itu tadi kayak selang air ya, ibaratin aja kayak selang air. Selang air. Jadi selang air itu permukaannya selalu rata. Tinggal nanti kita mau nambahin air di mana. Kalau kita tambah air di sini, maka geraknya ke arah kanan. Kalau kita nambah di kiri, di kanan, maka dia akan nambah geraknya ke kiri. Kalau kita kurangin di kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Kalau dia kurangin di kanan, dia akan bergeraknya ke kanan. Udah. Contohnya, jadi gini, sama aja kayak tadi itu ya. 2NH3, N2 tambah 3NH2 tambah 3H2 hasilnya 2NH3. Dengan seperti ini, maka kita akan dapatkan gini. Kita kalau mau mendapatkan gas NH3 yang banyak, maka yang harus kita lakukan dengan konsentrasi adalah kita harus menambah konsentrasi H2 dan N2. Karena kalau penambahan konsentrasi N2 dan H2 kita tambahkan konsentrasinya, maka keseimbangan akan bergerak ke arah kanan. Maka NH3 kita dapatkan, gas NH3 ini akan kita dapat banyak. Seperti halnya kita punya selang air kan tadi. Kita pasang pasang keran di sebelah kiri, itu maka konsentrasinya akan bertambah di sini kan. Airnya akan bertambah di sini, kita tampung dia di dalam bak. Airnya kita tampung di dalam ember di sebelah kanan. Airnya itu akan memenuhi baknya atau embernya. Ketika nanti saya mau mendapatkan NH3 lebih banyak lagi, saya mau mendapatkan air lebih banyak lagi. Gimana caranya? Si sebelah kanan kita, sebelah kiri kita tambah keran, yang sebelah kanan yang di bak kita kurangin. Berarti si konsentrasi NH3 ini kita kurangin. Kita tampung di bak lain. Kita dapat nggak NH3 yang baru? Kita terus-terusan akan mendapatkan NH3 yang baru. Nah, itulah konsentrasi pada kesetimbangan. Paham sampai sini? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Paham, Pak. Oke, paham ya? Bisa dilanjut ya. Yang kedua itu berhubungan dengan suhu. Suhu itu berhubungan dengan eksoterm, endoterm. Oke, kalau kita bicara suhu, yang kedua itu adalah suhu. Oke, suhu itu berhubungan dengan ekso dan endo. Ekso itu apa? Endo itu apa? Eksoterm, endoterm. Apa itu eksoterm, endoterm? Oke, eksoterm itu delta H-nya negatif. Kalau endoterm itu delta H-nya positif. Oke. Eksoterm delta H-nya negatif, endoterm itu delta H-nya positif. Nah, sekarang kalau kita jalan-jalan ke pantai, kita jalan-jalan ke arah pantai nih. Kita jalan-jalan ke arah pantai. Tengah hari bolong. Nah, sama satu lagi kita touring ke
kita touring ke arah puncak. Malam hari, tengah malam. Nah, kita bahas dulu satu-satu nih. Kita jalan-jalan ke arah pantai, tengah hari bolong, kondisi lagi panas. Apa yang kalian cari? Es batu, es jeruk, atau jahe hangat? Kalian akan cari jahe hangat atau es jeruk? Es jeruk, Pak. Oke, pasti es jeruk dicari. Kenapa es jeruk yang dicari? Karena cuacanya panas. Situ, betul? Nah, sekarang kalau kita jalan-jalan, kita touring ke puncak, tengah malam, kondisi hujan, nggak pakai jaket. Sampai di puncak, apa yang dicari? Jahe atau es jeruk? Jahe. Iya, Jahe. jahe hangat. Oke, jahe hangat yang kita cari. Itu logikanya udah masuk di situ. Sekarang ini, contoh eksoterm, itu contohnya adalah pembakaran. Dipegang panas nggak? Kayu dibakar terus pegang, panas nggak? Panas. Panas. Berarti eksoterm itu panas ya. Oke, endoterm itu dingin. Tuh. Nah, sekarang kalau suhu saya naikkan. Oke, suhu saya naikkan, kondisinya makin panas. Cuaca panas. Kalau cuaca panas yang dicari itu yang dingin-dingin atau yang panas-panas? Yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Yang dingin-dingin yang panas-panas? Dingin. Yang dingin ya, pastinya. Kalau cuaca panas, kita akan cari yang dingin. Kalau cuaca dingin, apa yang kita cari? Kita cari yang hangat-hangat, Indomie rebus. Betul? Jahe hangat yang kita cari. Oke. Ini juga berlaku untuk kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, dia akan cari yang dingin. Yang dingin itu adalah endo. Yang sekarang kalau jika suhu turun itu berarti kondisi suhunya dingin. Ketika dia dingin, apa yang kita cari? Yang hangat-hangat. Berarti kita cari yang exo. Nah, oke. Contoh kasus, kita punya gini. Kalau contoh soal N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya di sini positif. Ketika delta H di sini positif, berarti yang ke arah kanan itu eksoterm, endoterm. Yo, yang ke arah kanan itu eksoterm, endoterm. Cesar. Ke arah kanan itu eksoterm, endoterm. Yang apa, Pak? Panah. Ke arah kanan. Ke arah NH3 ini eksoterm, endoterm. Endoterm, karena dia delta H-nya adalah positif, maka ke arah kanan ini dia yang ke kanan, maka yang ke kanan ini adalah endoterm. Kenapa endoterm? Karena delta H-nya positif. Kalau dia delta H-nya negatif, maka yang ke arah kanan adalah eksoterm. Maka kebalikan, kalau dia ke kanannya endo, maka yang ke kirinya adalah exo. Oke, nanti kalau ada soal seperti ini, lu bikin coret-coretan kayak gini. Oke, apa yang saya harus lakukan kalau saya ingin mendapatkan gas NH3 banyak? Suhunya diapain? Dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Kalau saya turunkan, dapatnya exo dong, ke arah kiri dong. Yang saya dapatkan N2 dan H2. Dinaikkan. Berarti dinaikkan. Kalau saya mau mendapatkan NH3 ini, berarti suhu harus saya naikkan. Suhu saya naikkan, maka saya dapatkan endoterm. Saya mendapatkan NH3 makin banyak. Paham sampai sini?
Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya? Oke, lanjut. Faktor yang ketiga ini, faktor yang ketiga adalah tekanan. Apa itu tekanan? Sekarang ini, tekanan itu berhubungan dengan rasa nyaman atau koefisien. Oke, koefisien itu ibaratkanlah rasa nyaman kalian. Oke, sekarang saya tanya. Yang faktor yang 3 harusnya jadi 1. Tekanan. Tekanan itu berhubungan dengan koefisien. Oke, tekanan berhubungan dengan koefisien. Sekarang saya tanya, pernah pacaran nggak? Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran nggak? Pernah. Apa yang pernah tuh? Yang nyaut pernah siapa? Siapa Nggak pernah, yang Pak. bohong lu, pada nggak nyaut, nggak pernah lu, bohong. Nggak pernah, Pak. Oke, sekarang gue tanya nih Intan gue tanya. Tan, pernah pacaran Tan? Pernah, Pak. Oke, Intan pernah pacaran, jujur Intan. Tan, gue tanya Tan. Enak nggak pacaran kalau emak bapak lu, misalkan nih ada pacar lu datang nih Tan ke rumah. Tapi emak bapak lu ikut nimbrung di situ. Ikut ngobrol, enak nggak? Enggak lah. Kenapa? Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak Tan? Hah? Canggung lah, Pak. Lah. Oke, ini ada kasus gini Tan, ada kasus ya, ceritanya nih, kita ceritanya aja. Ini nyambung ke kimia nih, Pak. Nyambung ke kimia, Kan nyambung. romantis, Pak. Tenang aja, ini nyambung. Sekarang gini Tan, ada kasus nih ceritanya, pacar lu datang ke rumah, mau ngajak lu nonton, ngomong sama bokap lu, ngomong dong, Om, saya boleh nggak ngajak Intan nonton? Kata bokap lu, boleh, tapi mamahnya ikut. Ikut gimana Om? Ikut nonton di sebelah. Oke, itu kasus yang pertama Tan. Kasus kedua, begitu ceritanya udah pacaran udah lama nih, ya. Nah, suatu waktu ceritanya ada musibah nih di kampung. Ada musibah di kampung, terus harus itu menuntut untuk pulang kampung emak bapak lu. Pacar lu datang nih malam minggu, mau ngapel. Begitu ngapel, emak bapak lu ngomong gini ke pacar lu. Ceritanya siapa, nama pacar lu siapa Tan? Pacar Intan siapa namanya? Nggak ada, Pak. Hah? Siapa namanya? Nggak ada. Reski, Pak. Oke, ceritanya Reski. Apaan sih? Oke, ceritanya Reski datang. Ceritanya Reski datang nih. Bohong, Pak. Ya Allah. Bukan, Pak. Bukan anak dua-dua, Pak. Ya udah, bodo amat lah, ini ceritanya. Lu mau Reski apa mau Iya, Rahmat nggak IPS? ada. Mau Rahmat IPS? Enggak. Hah? Aduh. Oke, ceritanya Rahmat IPS aja deh. Nggak usah Reski deh. Rahmat IPS. Ceritanya datang ke rumah lu nih. Ceritanya lu udah pacaran lama sama dia. Begitu itu, bokap lu ngomong gini. Mat, Om boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa Om? Besok Om, Tante, sama adik dan kakaknya Intan mau pulang kampung. Intan di rumah sendiri 5 hari. Mau nggak temenin Intan? Nggak bakalan disuruh kayak gitu, Pak. Jangan disuruh gitu. Astagfirullahaladzim. Ini perumpamaan. Oh gitu, ya Pak, ya Pak. Oke. Lebih nyaman yang mana? Astagfirullahaladzim. Lebih nyaman yang mana lu pacarannya? Kasus pertama apa Ya, kasus kedua? itulah. Kasus pertama. Kasus pertama yang ada emak lu nonton. Iya. Oh, bohong gitu, berarti bohong. Bohong gitu. Enggak dari hati. Beneran. Ntar digibahin sama tetangga. Ya udah deh, ganti kasus gini. UTS, pernah UTS?
Kenapa, Pak? Pernah UAS, pernah UTS kan? Waktu kelas 1. Pernah di awas saya? Mm-mm. Pernah di awas saya nggak? Enggak, Pernah di awas Pak Itus nggak? enggak. Oh, siang amat. Pernah di awas Bu Desi? Pernah. Oke. Pertanyaannya, siapa yang pernah di awas sama saya? Ayo, Kacung. Jawab. Yang pernah di awas sama saya, UAS, UTS. Saya. Oke. Nah, Novita tuh pernah tuh di awas sama saya. Oke, Novita, ini pertanyaannya. Enakan di awas saya atau di awas Bu Desi? Diawas Enakan nggak ada yang Bapak ngawas, Pak. Hah? Enakan di awas saya atau Bu Enakan- Desi? Ayo, Novita. sama Bapak. Kenapa? Sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak Bohong. apa sih? Iya, dia gini. Karena apa ya? Bapak itu enggak orangnya diem Bisa aja gitu. nyontek. Bagian soal, gua keluar gua ngopi. Betul? Iya, betul. Bapak di luar. Ada kesempatan nyontek. Ya, ya pokoknya Enggak itulah. begitu. Enggak begitu. Begitu juga nggak apa-apa. Toh juga hasilnya nggak ada yang 100 kan? Iya. Nah, kalau mau Bu Desi gimana? Ya ceritanya, begitu. ceritanya gue jadi Bu Desi. Kalau nih. kalau begitu. Tidak ada kesempatan untuk tolong menolong, Pak. Ceritanya gini, ceritanya gue jadi Bu Desi nih sekarang. Begitu gue jadi Bu Desi, gue bagiin soal, gue melotot. Terus gini, Novita, ngapain itu? Ngapain balik badan? Novita, palanya itu ya, tolong dijaga ya. Begitu nggak? Tolong itu Intan. Pak, nggak boleh ngomongin orang, Pak. Gue nggak ngomongin orang. Ini kenyataan, bener nggak? Belajar apa? Belajar gibah ini. Lah, ini kenyataan, bener nggak? Benar. Di Bukan meetnya Bu ngomongin Desi lagi orang. ngomongin Pak Indra juga. Takut ada yang ngerekam aja ini, Pak. Lah ini mah udah direkam sama gue, gak usah lu takut. Gue ngerekam sendiri. Oke. Jadi posisinya bedanya ketika di awas saya tekanannya tidak ada, betul? Tuh. Ada tekanan. Ketika di awas sama guru yang lain tekanannya itu ada. Oke? Rasa nyaman lebih enak yang ada tekanan atau yang tidak ada tekanan? Tidak ada tekanan. Yang nggak ada tekanan, koefisiennya atau rasa nyaman itu besar kan? Benar nggak? Yang nggak ada tekanan, Benar, Pak. rasa nyamannya besar, maka koefisiennya juga besar. Oke, kalau ada tekanan, maka koefisiennya atau rasa nyamannya itu akan kecil. Tuh, kayak tadi kasus Intan pacaran itu dia senengnya sama yang kalau nggak ada emak bapaknya, karena nggak ada tekanan di situ, nggak tahu mau ngapain itu. Ding, nggak gitu, Pak. Astagfirullah. Semua Reski bandel. Bukan, Pak. Bukan gitu. Gitu juga nggak apa-apa, udah sama-sama gede ini. Reski, Pak, yang agresif, Pak. Gitu, agresifnya ngapain? Hah? Main congklak, main bekel. Kalau nggak ada orang dia main bekel ya, main congklak. Oke, sekarang gini kita kembali ke kasus nih. Oke, kita punya H2N2 sama NH3. Oke. Koefisien sebelah kiri dari tanda panah ini jumlahnya ada berapa? Ini koefisiennya 1, yang ini koefisiennya 3. Berarti koefisiennya berapa di sini? 4. 4. Sebelah kanan koefisiennya berapa? 2. 2. Berarti koefisien yang besar yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kiri. Sekarang, kalau saya mau mendapatkan NH3 banyak, apa yang saya lakukan terhadap tekanannya? Tekanannya harus diperbesar atau diperkecil? Perbes. Iya, diperbesar.
tekanan diperbesar ke koefisien kecil. Berarti kalau tekanannya diperbesar dalam kasus ini, maka kita akan mendapatkan NH3 lebih banyak. Paham sampai sini? Jika tekanan diperkecil, apa yang saya dapat? Yang saya dapat adalah gas H2 dan N2 lebih banyak dibanding NH3-nya. Paham sampai sini ya? Oke, faktor yang keempat itu adalah volume. Faktor yang keempat itu volume. Apa itu volume? Volume itu ibaratnya gini. Kita kembali lagi nih, kita perumpamaan dulu. Kalau nggak pakai perumpamaan itu susah kalian akan mengertinya. Yang keempat itu adalah volume. Oke, ceritanya mau pindah rumah nih. Kita mau pindah rumah. Kita pindah rumah. Di situ ada penawaran kamar. Oke, emak bapak lu bilang, "Nih, ayo main duluan. Ada 2 kamar tuh antara lu sama adek lu." Kamar yang pertama ukurannya 2x2. Oke. Kebayang kan ukuran kamar 2x2? 2x2 itu lu taruh kasur, lu taruh lemari, kelar, penuh dia. Nggak bisa naruh apa-apa lagi. Yang kamar yang kedua ukurannya adalah 4x4. Nah, kalau di 4x4 ini lu taruh kasur di sini, lu taruh lemari di sini lu bisa jungkir balik, lu guling-gulingan, lu ngapain kayak bebas. Pertanyaannya, lu lebih nyaman kamar kecil atau kamar besar? Ayo. Lebih nyaman mana? Kamar kecil atau kamar besar? Besar. Kenapa, Tan? Ya lebih luas. Lebih luas. Alasan lebih luas kenapa? Gue tahu alasan lu sih, Tan. Kalau kamar lu kecil, lu kentut di situ, langsung lu kecium baunya. Bener kan, Tan? Enggak lah, makan saya kentutnya di kamar mandi. Oh, masa? Ketika lu mau tidur, lu lari dulu ke kamar mandi? Nggak mungkin, Intan. Ya, kalau kebablasan ya nggak apa-apa. Kan Iya. sendiri, Pak. Iya, mulek ya. Di kamar kecil mulek nggak? Kalau di kamar yang ukurannya kecil, lu kentut di situ, lu mulek di situ, lu nyium sendiri baunya. Ya, kalau di kamar gede ini, lu kentut itu langsung hilang. Kenapa? Itu mantulnya jauh. Ya kan, baunya itu nggak akan lu cium sendiri, itu akan berbagi. Oke, kita kembali ke koefisien. Berarti dengan rasa nyamannya gimana? Dengan kamar kecil, koefisiennya atau rasa nyamannya gimana? Nyaman nggak kamar kecil? Koefisiennya pasti kecil, nggak nyaman kan? Kalau kamar besar, koefisiennya besar. Oke, berarti dia kebalikan dari tekanan. Kalau tekanan tadi, kalau tekanan diperbesar, koefisiennya kecil. Tekanan diperkecil, koefisiennya besar. Nah, paham dari situ? Oke, kalau udah paham semua, nah, yang faktor yang kelima itu katalis. Kemarin kita udah bahas katalis itu di laju reaksi. Katalis itu cuma macomblang. Dia cuma mempercepat terjadinya kesetimbangan. Nggak ngaruhin apa-apa ya. Ketika udah terjadi kesetimbangan, udah selesai dia. Ketika udah lu jadian, ya udah dia keluar. Oke. Paham? Oke. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke, contoh soalnya kayak tadi. Kalau saya punya N2, kita rubah deh sekarang, jangan N2 lagi. P ditambah 2P tambah 3Cl2. Hasilnya 2PCl3.
delta H-nya, di sini saya punya delta H-nya sekarang negatif. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan dengan konsentrasi yang kedua, apa yang saya harus lakukan dengan tekanan, apa yang saya harus lakukan dengan volume, apa yang saya harus lakukan dengan suhu untuk mendapatkan, pertanyaannya, untuk mendapatkan PCl3 banyak. Apa yang harus saya lakukan? Lu udah lewat ini. Lu pelajaran apa habis ini? Enggak ada, Pak. Udah selesai? Udah, Pak. Ini Iya, ini? terakhir Bapak. Oh, Iya, ya udah. terakhir Bapak. Oke, kita lanjut. Oke, berarti kita mau dapat PCl3 lebih banyak gimana? Pertama, konsentrasi diapain? Berarti konsentrasi P dan Cl2-nya harus ditambah. Karena akan geser ke PCl3, benar? Berarti konsentrasi P dan Cl2-nya ditambah. Oke, tekanannya gimana? Kalau kita mau mendapatkan PCl3 lebih banyak, lihat koefisiennya. Koefisien sebelah kiri berapa? 5, di sebelah kanan 2. Berarti ini koefisiennya lebih kecil. Berarti tekanan harus diapain untuk mendapat koefisien kecil? Ayo, dinaikkan atau diturunkan? Turunkan. Kalau diturunkan, kalau tekanan diperkecil kan ke koefisien besar. Berarti tekanan harus Naikkan. dinaikkan. Volumenya baru diturunkan karena akan mendapatkan ke koefisien kecil. Suhunya gimana? Kita lihat suhunya di sini berarti ke arah kanan itu exo. Kita untuk mendapatkan arah exo berarti suhu harus dinaikkan atau diturunkan. Kalau kita mau mendapatkan yang panas, berarti suhu sekitar harus dingin atau harus panas? Harus dingin, berarti suhunya diturunkan. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham ya, pelan-pelan ya. Nanti diulang lagi, dipahamin lagi. Oke, jangan terlalu dibayangin Tan, gimana pacaran lu berdua ditinggal orang tua, berdua di rumah. Oke. Ntar pusing sendiri lu ngebayanginnya. Oke. Paham ya? Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke. Minggu depan kita baru akan membahas tentang perhitungan KC, KP, apa itu KC, apa itu KP, dan hubungan antara KC dan KP. Ini baru kita bahas minggu depan, hitung-hitungannya. Yang penting konsepnya adalah faktornya dulu lu pahamin. Kalau faktor udah paham, kita akan lanjut hitungan itu lebih mudah. Sampai sini udah paham ya, ngerti ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung japri aja kalau bingung. Oke. Ya. Anjir, nggak bisa stikernya. Masa bisa Siti? Bisa, Pak. Ya Allah, kok kaget. Kenapa sih, Sim? Bisa, anjir, bisa tahu. Oke, nanti ya kita bakal. Oke, kita udah selesai untuk materi hari ini. Terima kasih udah join. Terima kasih udah gabung. Ada 16 orang. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya, tanya aja langsung ke